Dan itu banyak misteri-misteri di laut yang belum terpecahkan. banyak banget. Karena kalau kita bicara ilmiah, ya dari kemarin juga aku udah bilang Dol sama kamu Dol. Kita bakal kalah sama sang ahli-ahli itu. Gitu Ya, karena mereka dengan ilmu-ilmu dan pengetahuan mereka. Nah, kita bicara teori yang paling mendekati rasio nalarku. Wow. Juga ya. Mancing. Kayaknya yang penting jangan ke segitiga bermuda aja. Hilang nanti. Kedelep Mas. Terus medan magnet. Yang aku tahu medan magnet itu berarti kan bumi menghasilkan medan magnet itu karena berputar di porosnya. Ya. Kenapa sih kok bumi itu menghasilkan medan magnet? Karena bumi berputar pada porosnya. Kalau bumi berhenti berputar, kita meletik semua ya. Meletik semua. Semua kita terbang kita. Magnet kan, gravitasi. Iya, gravitasi kita. Jadi kita bicara medan magnet itu sama dengan gravitasi. Berarti berputar kan pada intinya? Iya, jadi bumi itu kan berputar. Dia menghasilkan medan magnet. Terus para ilmiah, para pinter-pinter itu tadi bilang medan magnet itu yang paling utama adalah utara selatan. Medan magnet utama loh ini, porosnya ya. Muter dia, utara selatan. Bawah selatan. Gitulah ya, enaknya ngomong yang orang kayak aku yang bodoh ini. Ya, pengetahuan pas-pasan kayak kita inilah ya. Pengetahuan pas-pasan. Lol. Tapi berusaha belajar. Belajar. Bukan berarti kita pengetahuan pas-pasan terus diem dan terpaku, enggak. Harus belajar itu. Belajar. Tumben nama agak rada-rada bener. Loh, gara-gara kopi. Enggak. Nah, berputar pada porosnya utara dan selatan. Benar toh? Benar. Magnet mengikuti kutub utara, kutub selatan. Bener kan? Ya, bener jadi patokannya. Nah, terus pernah nggak kamu berpikir seperti aku? Atau orang-orang di luar sana itu mungkin punya pikiran yang sama seperti aku, cuman nggak ke-expose ya. Selain daripada kutub utara, kutub selatan, ada nggak netral? Netral dia. Dia tidak terdetek gitu ya? Tidak terdetek. Antara mungkin selatan. Ya mungkin karena di itu tadi loh. Karena pengaruh medan magnet yang di bawah. Nah, artinya bukan pengaruh medan magnet yang kuat, Dol. Kalau menurutku pribadi. Segitiga bermuda, ini kalau bicara teori magnet, di situ malah justru nggak ada medan magnet. Jadi itu hampa. Oh, ruang hampa. Ruang hampa. Jadi dia tidak punya medan magnet. Ayo Gendol. Terus aku ngikutin sampean. Dia tidak punya medan magnet. Kembali lagi, ketika bumi itu berhenti berotasi, ini kita bicara teori medan magnet ya. Apa yang terjadi sama manusia? Melenting sana sini karena tidak ada gravitasi. Betul. Benar ya? Benar. Nah, sepakat itu. Kebetulan di dunia ini, di dunia nggak cuma di laut, di darat juga itu ada. Dia nggak ada medan magnet di situ, Dol. Ini menurut pendapatku ya, asumsiku, imajinasi liarku. Nah, bisa jadi di segitiga bermuda itu ada satu titik kecil itu yang tidak ada medan magnetnya. Malahan, jadi posisi dia netral. Nyampe situ penting gitu. Pokoknya posisi dia tuh netral. Ya toh? Bisa jadi kemungkinannya kalau menurut imajinasi liarku, utara, selatan, barat, timur itu medan magnet ya. Terus begitu yang pokok utara sama selatan aja lah medan magnet. Nah, di segitiga bermuda dan di beberapa titik-titik yang lainnya itu terjadi hampa, nggak ada medan magnet. Ruang hampa. Dia nggak ada medan magnet, nggak ada gravitasi di situ. Dan di situ radar nggak bisa kelacak ya? Apa yang terjadi ketika kita kaitkan 4 elemen? Ya, teori pertama adalah tidak adanya medan magnet di segitiga bermuda. Akhirnya efeknya kemana-mana di situ. Karena titik yang nggak ada gravitasinya atau medan magnetnya tadi menyebabkan air. Nah, ini kita bisa di laut dulu ya. Air itu kehilangan arus. Oh, dia tidak berpola. Bingung dia. Iya, nggak berpola gitu ya. Kemana yang terjadi? Bingung dia. Mau kemana nih? Gitu. Mau kemana terus nih? Membentuk pusaran.
Iya, karena air atau benda padat itu pasti mengikuti gravitasi. Satu-satunya alasan air di belakang kita ini nggak kemampul ke atas, karena ada gravitasi. Nah, apa yang terjadi kalau nggak ada gravitasi? Air ini airnya tadi. tidak Dari segi arusnya dia bingung mau kemana. Bener nggak? Karena nggak ada gravitasi yang besar, gravitasi yang sesuai dengan massa air, akhirnya apa yang terjadi? Air itu tadi embuh 90-90, Beb. Oh, gitu. Iya, Dol. Kemana-mana. Arusnya acak-acakan, akhirnya air itu tidak terkonsentrasi secara baik untuk mengalir. Iya. Jadi ke atas. Inilah ya, kayak pusaran, dalam bentuk pusaran, intinya ngacak lah ya kayak dia. kentut hansip, bulat. Oh iya. Kenapa? Di bawah lo ini bicara di bawah. Ya. Jadi bulat gak sih? Ya. Apalagi kentutnya di sana. Terus. Di bawah lo ini terjadi. Nah, terus yang di atas permukaan itu tadi kayak semacam kena paparan matahari, akhirnya uap kan, dia menguap tuh air tuh. Ya toh, ingat tadi ini tidak ada titik itu. Ya. Titik itu tidak ada medan gravitasi, tidak ada magnet yang buat dia gravitasi. Jadi uap air ini kemana konsentrasinya? Ke atas. Mobat mabit. Ya. Bahasa Indonesianya apa mobat mabit? Morat marit. Bahasa Jawa Mas ya. Oh. Mobat mabit. Berantakan, acak-acakan. Acak-acakan, berantakan. Set, ya kan? Apa yang terjadi? Ingat, karena nggak ada gravitasi, jadi itu ruang hampa. Bulat dia di situ, muter dia di situ. Jadi angin ya. Iya toh, muter dia di situ. Dan ketika udara ini tadi tidak ada gravitasi, terus ditambah uap air, muter dia, set sampai ke atas kan. Iya toh. Nah, awan juga berpengaruh. Jadi memang itu kayak semacam satu garis lurus. Oh, iya. Satu apa namanya, satu garis lurus, bentuk vertikal lah ya. Iya, garis vertikal yang antara menghubungkan langit sama ke laut yang segitiga bermuda itu ya. Ingat, ini cuman teoriku walak-walik gadok loh ini. Iya. Ya, karena di situ titiknya tidak ada medan magnet pas waktu itu. Ya toh, emang kebetulan siklusnya memang begitu dia. Karena muter itu tadi nggak ada medan magnet, di bawah itu tadi airnya acak-acakan. Terus akhirnya uap airnya juga acak-acakan, berpengaruh sama udara yang acak-acakan juga, naik dia sampai ke atas, akhirnya menyebabkan awan acak-acakan nggak beraturan. Nah, di bawah pertemuan arus tadi itu akhirnya menciptakan sebuah pusaran air. Ya toh? Yang acak-acakan tadi itu, ya kan? Dia ngikutin pola kayak contohnya beginilah. Nah, ini hampanya. Ya kan dia nyari jalan tuh, muter aja di situ air. Begitu pula yang di atas, uap airnya juga sama, muter ngikutin pola ini. Terus sampai ke awan, ngikutin pola. Ya, karena jadi terjadi tornado lah ya mungkin ya. Iya, jadi di bawah ini muter, udaranya muter, di atas awannya muter. Di bawah jadi pusaran air, di udara jadi hampa udara. Dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh di situ. Nah, terus di awan, berbenturan awan ion positif negatif, akhirnya badai. Makanya triangle itu tadi, ketika terjadi fenomena itu tadi, banyak sekali ombak yang memang besar kan, Fitri Bermuda. Besar ombaknya. Terus pasti anginnya juga besar. Pasti muncul petir dan badai. Ya karena penjelasannya seperti itu tadi. Seperti itu kalau menurut teoriku. Terus apa yang terjadi ketika kamu naik pesawat? Mendekati pusaran ini tadi, ke bawah nggak? Ngikut. Set. Bener kan? Iya. Ke bawah kan? Hilang. Ketika naik pesawat, ke bawahnya ke bawah apa ke atas? Yang ngikutin kemungkinan besar ke bawahnya ke bawah atau ke atas. Bener nggak? Iya. Kalau dia ke bawahnya ke bawah, tenggelam ke laut. Ke bawah laut, iya toh? Hancur nggak kapalnya? Hancur. Hancur menjadi apa? Menjadi puing-puing. Menjadi puing-puing. Terbang lagi. Kita nggak ngerti. Terus ketika pesawat ini naiknya ke atas, apa yang terjadi? Keluar angkasa lah. Apa yang terjadi? Ajur. Kebakar. Kenapa? Karena mentok atmosfer. Blur. Selesai. Seperti itulah ya. Teori WWG. Coba, itu teoriku. Kira-kira masuk akalmu? Ya, sedikit masuk akal. Kalau aku sih gitu mikirnya.
Tapi nggak tahu kalau kowe atau teman-teman di luar sana, para pakar-pakar itu tadi punya spekulasi atau teori yang lain itu Ya kan urusan mereka memang ya. ya Gitu. Tapi kalau menurutku Dengan- pribadi begitu. dengan Nah. pengetahuan kita yang pas-pasan seperti ini. Terus medan magnet itu bisa dimodifikasi nggak, Dol? Maksudnya? Medan magnet itu bisa dimodifikasi nggak? Bisa dibuat nggak? Mm-mm. Medan Bisa, magnet itu bisa bisa, dibuat nggak? bisa. Bisa ya? Bisa. Kok bisa bilang bisa? Coba. Kayak contoh lah, kita gosok-gosok. Sama dulu waktu masih kecil, mainan yang penggaris itu enggak, yang digosok-gosok itu. Ya kan? Rambutnya digerak. Rambutnya. Tapi iya loh, beneran medan magnet itu. Bisa dibuat. Bener kan? Hmm. Bisa jegrak rambutnya. Nah, artinya ketika memang bumi berrotasi, berputar, menghasilkan titik-titik medan magnet yang memang itu hampa. Jadi di daerah itu seringkali tidak terdapat gravitasi atau medan magnet yang kuat. Mungkin gravitasinya sangat rendah. Iya, bukan nggak ada sama sekali, tapi rendah. Rendah. Gravitasi rendah. Akhirnya apa? Wah, itu melahirkan sebuah bencana alam yang luar biasa. Menurutku, tapi kok kamu jadi serius sih kamu? Kan kuliah ya. Kuliah Nambah wawasan gitu loh. ini. Bila wawasan. Itu kalau pikiranku, Dol. Kenapa? Karena banyak teori di sana yang ada gas metana lah, yang ada pusaran air, yang ada makhluk monster besar Di bawah di bawah laut. Ada yang bilang itu alien, markas alien. Ada yang bilang di situ kerajaan gaib ya. Apa ya? Ya hanya Tuhan yang tahu lah. Ya kan itu kan pemikiran masing-masing mereka. Hanya Tuhan yang tahu, kecuali kalau ada penyintas yang bisa menjelaskan. Kenapa nggak berpikiran gini ya? Masang kamera gitu di laut itu. Ya mungkin mereka sudah kepikiran, Dol. Ya, Tapi paling kameranya nggak balik. hilang. Begitu masuk langsung kacau sinyal. Kan tadi itu. Kacau sinyal tadi. Iya. Iya jadinya. Susah menelitinya. Iya benar. Gitu. Atau jangan-jangan itu belahan bumi dimensi yang lain. Mungkin kita nggak ada yang tahu. Portal itu. Kita yang tahu. Itulah yang masih menjadi misteri. Horor. Yang nggak horor sih ya. Yang memang misteri itu ya memang bikin penasaran, yang tidak, yang apa ya, nggak ada titik temunya gitu loh. Itu teori pertamaku. Banyak teori-teoriku yang soal seperti itu, karena diperhatiin aja lah kalau di apa namanya, di kali, di sungai begini pun sama, ada pusaran-pusaran air juga toh, ada toh. Nah itu juga penjelasannya masuk akal di triangle atau segitiga bermuda sama di Laut Bali itu. Gitu. Bisa jadi pertemuan arus, akhirnya mengakibatkan gelombang yang muter tidak dia kan sampai ke atas sama. Kenapa aku berteori seperti itu? Kenapa? Ayo. Sederhana. Karena kalau orang beragama Islam pasti pernah ngelihat orang naik haji. Ngelihat di TV. Ya kan. Nah, terus orang naik haji itu pasti melakukan tawaf, keliling. Iya toh. Nah, keliling. Ya. Ternyata keliling itu tadi kalau dilihat dari luar angkasa, dilihat nih, segitu banyak manusia yang berkerumun itu kalau dilihat, itu seperti sebuah kumparan listrik. Jadi satu-satunya atau yang paling bercahaya di dunia kalau dari NASA itu daerah Mekah, seolah ada cahaya naik ke atas. Itu dari NASA ya, maksudnya dari foto satelit. Itu orang yang lagi tawaf itu muterin Ka'bah itu seolah seperti menciptakan energi kayak kumparan listrik lah. Nah, itu di darat. Jadi dia berputar, mengalirkan energi, jadi kerang gitu. Nah, sama dengan di laut pun mungkin seperti itu. Dia muter terus, lama-lama jadi energi listrik. Menyebabkan badai.
dan berbahaya bagi penerbangan dan transportasi laut jika melewati segitiga Bermuda tersebut. Itu kan di segitiga Bermuda. Tapi kalau yang di Bali kemarin, Pertemanan dua arus laut kayaknya. itu udah ada penjelasan ilmiahnya. Mereka peneliti, para pakar, ahli. Itu sama kayak di segitiga Bermuda nggak itu? Kira-kira apa radarnya nggak fungsi juga itu yang di Bali kemarin? Kalau itu nggak nyampe kayak gitu chaosnya. Yang jelas utamanya tuh kayaknya karena cuaca, faktor cuaca mereka tuh. Terus yang kedua memang arus laut yang di bawah laut itu yang kenceng. Jadi menimbulkan gelombang air laut. Gitu. Nah, yang membuat balik kapal karam ya itu menyebabkan banyak korban dan sampai sekarang ada yang belum ditemuin. Apa enggak ya udah habis mereka. Kita doakan aja lah, mudah-mudahan yang belum ketemu tuh amin. Kasihan. Kasih tempat yang terbaik sama Tuhan. Tapi kalau kita bicara laut itu penuh misteri, Mas. Penuh misteri. Penuh misteri, betul. Karena setiap padang luas itu pasti dihuni oleh makhluk-makhluk goib lah kalau katamu kemarin. Iya, termasuk lautan. Termasuk lautan. Simbau rekso. Simbau rekso. Kalau katanya anakku apa? Wangatua. Si Wangatua. Si Wangatua. Awas nanti kualat ada Wangatua. Betul. Wangatua. Kira-kira begitulah. Kalau menurut pendapatku tentang segitiga Bermuda ya. Masuk akal. Mungkin bisa jadi apa yang ada pikiran sampean memang kenyataannya seperti itu. Ya. Cuma kan kita nggak tahu pastinya. Itu dikembalikan lagi ke diri masing-masing. Karena itu kan cuma pendapat kita. Pendapat gue dan lo. Gitu. Kalau menurutku gitu. Jadi kok nggak ilmiah sih. Tapi ya namanya juga kita berimajinasi, berasumsi liar. Bolak-balik. Ya pendapatan masing-masing, Mas. Iya. Kok pendapat masing-masing. Mau mancing? Enak loh. Gimana?